Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa nahmadullah ala taufiqih wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin nabiyhi wa habibih wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi min ba'dih. Fala haula wala quwwata illa bihaulillahi wa quwwatihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu tsalitsa asyara fi bayani thaharah. Fasal yang ke-13 dalam menjelaskan tentang thaharah, bersuci. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hiya 'ala naw'ain thaharatul zahir wa hiya tahsulu bima syari'ah wa taharatul batin wa hiya tahsulu aidan bitaubati wa talqin wa tasfiyah wa sulukit tariqah. Wa hiya, bahwasanya taharah itu ala nawain, atas dua warna. Sama ketika kita ngaji fikih, taharah itu juga ada dua. Ada bersuci dari hadas kecil dan bersuci dari hadas besar. Di sini Kanjeng Syekh juga mengatakan taharah itu ada dua. Taharatul zahir, yang pertama bersuci secara zahir. Bersuci secara zahir, wahiyah, bahwasanya ia itu tahsulu, bisa tercapai, bima isyariati, dengan air syariat. Nopo air syariat? Is banyu-banyu biasa, itu banyu syariat. Jadi bersuci secara zahir ya sebagaimana yang sudah sering kita lakukan. Wudu untuk hadas kecil, mandi bagi hadas besar. Itu bersuci yang pertama. Wa taharatul batin, sedangkan bersuci secara batin, yang mana ini adalah yang terpenting. Yang pertama penting, yang kedua itu lebih penting lagi. Wa iya, bahwasanya ia itu tahsulu, akan tercapai, aidan juga, bitaubati, dengan cara taubat. Jadi bersuci, mensucikan batin dengan cara bertaubat, wa talqini, dan dengan talqin. Karena yang bisa membersihkan batin itu zikir. Kan sudah sering kita ulang-ulang, untuk membersihkan batin itu kalimat-kalimat zikir yang kita ulang-ulang. Lah, sedangkan kalimat thayyibah, kalimatnya sama, yang dibaca oleh semua orang ya itu saja. Sing diwaca karo jamaah ibu-ibu ya la ilaha illallah. Yang kita baca juga itu sama. Malam Jumat jamaah bapak-bapak yasinan, nek tahlil nggih, ya itu juga kalimatnya. Akan tetapi beda pengambilan, maka beda hasilnya. Karena kalimat thayyibah atau kalimat zikir itu seperti benih. Maka sebagaimana benih itu ada benih yang memang sehat, cara Jawa niku mentes, ada benih yang kurang sehat. Bahkan ada benih yang kopong, yang kosong, gabuk. Nah, kalau yang kita tanam itu benihnya gabuk, ya hanya kelihatannya saja kita nanam benih, tapi tidak tumbuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka mensucikan batin itu tidak bisa meninggalkan talqin. Karena taubat itu pertama, yang kedua talqin wa tasfiyati, dan
pembersihan hati, wasuluki tariq, dan menempuh jalan pintas. Jadi tariq itu merupakan jalan pintas. Diambil dari syarahnya sahabat, pertama kali sahabat yang meminta kepada Kanjeng Nabi, minta diajarkan, minta ditalqin ashalut turuq wa afdaluha wa ashaluha. Jadi Sayyidina Ali minta diajarkan kalimat cara yang paling mudah sekaligus paling utama, ashaluha wa afdaluha wa aisaruha. Minta diajarkan cara untuk sampai kepada Tuhan yang paling mudah dan paling utama. Maka kemudian ditalkinlah Kanjeng Nabi ditalkinlah sahabat Ali oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian diikuti oleh para sahabat-sahabat lain. Padahal waktu itu Sayyidina Ali sendiri dan para sahabat itu sudah bisa kok mengucapkan la ilaha illallah, itu sudah bisa. Tapi ditalkin secara khusus oleh Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim, wasuluqit tariqati, dan menempuh jalan. Tentu pendapat semacam ini tidak semua ulama setuju. Ya, kenyataannya memang tidak semua setuju. Gimana apa-apa. Karena jalan menuju Tuhan itu banyak sekali. Fa idzan taqada, maka apabila batal atau rusak. Apa wudu syariati? Wudu syariat. Kalau yang batal wudu syariat, bi khuruji najisin, dengan keluarnya najis, yajib, maka wajib apa tajdiduhu, memperbaharui wudu, bil ma'i, dengan air. Kalau memang ingin tetap dalam kondisi suci, maka begitu batal wudu lagi. Kama qala alaihi salatu wassalam, man jaddada al-wudu'a. Niku insyaallah mboten enten alai, terus ditambahi domir, man jaddada wudu'ahu jaddadallahu ilaihi imanahu. Barang siapa yang memperbaharui wudunya, jaddada maka akan memperbaharui pula. Siapa Allah wa Allah ilaihi, kepadanya, imanahu, imannya. Memperbaharui wudu berarti oleh Allah akan diperbaharui imannya, akan direfresh lagi supaya lebih seger, supaya lebih baru. Wa kama qala alaihi salatu wassalam, al wudu, bahwasanya wudu, alal wudu'i, di atas wudu, itu nurun ala nur. Seandainya belum batal tapi wudu lagi, berarti wudu di atas wudu, cahaya di atas cahaya. Itu wudu syariat. Fa idzan taqada, maka apabila batal atau rusak, apa wudu'ul batini, wudu batin. Ini yang harus kita pelajari, harus kita tirakati. Wudu batin bil af'alidz dzamimah, niku bak ya. Apabila wudu batin itu batal, yang membatalkan wudu batin itu apa? Tadi cara wudu batin caranya adalah taubat, istighfar, taubat. Syukur-syukur bisa disempurnakan dengan talqin, kemudian dilanjutkan dengan proses tasfiyah, pembersihan hati, wasuluki tariqa, yang itu memang menggunakan dengan kalimat zikir. Syukur-syukur itu cara wudunya. Lah batalnya karena apa? Bil af'alidz dzamimah, sebab perbuatan yang tercela. Dan batal wudu zahir yang mergo keluar angin, keluar najis. Kalau wudu batin itu bukan karena buang angin, bukan karena buang kotoran,
tapi karena keluar kotoran dari batin. Kalau batalnya wudu zahir, ya keluarnya kotoran dari zahir, berupa angin, air kencing, kotoran. Lah batalnya wudu batin, ya keluarnya kotoran dari batin. Bil af'ali dzamimati, sebab perilaku-perilaku yang tercela. Wal akhlaqir radhiati, dan akhlak yang rendah. Apa akhlak yang rendah? Kal kibri, seperti takabur. Wal ujubi, dan ujub. Ketika merasa lebih baik dari orang lain, maka batal wudu batinnya. Iku padha karo ngentut, padha karo ngising, padha karo nguyuh. Wal ujubi, dan ujub, merasa bangga dengan dirinya sendiri. Mbuh kok iso aku denggumu no. Kal kibri, seperti takabur. Pokok takabur niku memang harus ditirakati tenan. Mergo takabur niku mboten ketok. Mergo rumusnya namung ketika kita mempunyai perasaan ana khairum minhu, itu sudah takabur. Aku luwih apik tinimbangane si fulan. Iji mending aku tinimbangane dhek. Lah niku jenenge takabur. Lah niku pun batal. Padha karo ngentut, padha karo ngising niku. Maka bagaimana cara wudunya? Kembali lagi, taubat lagi, baca zikir lagi. Karena takabur itu di bab yang lain apa nggih? Jadi sebetulnya semua penyakit hati, tenggene haqaiq juga sering kita bahas. Semua penyakit hati itu ternyata obatnya cuma satu. Ma'rifat atau zikir. Jadi semua penyakit hati itu obatnya cuma satu. Mau penyakit riya, takabur, ujub, sum'ah, dendam, ghibah, itu cuma satu. Ketika seseorang itu sudah kenal dengan Tuhan, maka akan hilang sifat takaburnya. Dengan cara zikir, yang zikir itu didasari dengan ma'rifat. Bismillahirrahmanirrahim. Karena zikir itu ketika sudah mendarah daging dengan orang yang berzikir, maka masiwal madhkur itu akan hangus, akan lebur. Sebagaimana jangankan sifat takabur, itu kan sifatnya setan. Takabur, ujub, hasud, itu kan sifatnya setan. Jangankan setan, malaikat pun ketika dia masuk di alam hakikat itu akan hancur. Jadi takabur, ujub, hasud, wal hikdi, dan dendam, wal ghibati, dan ghibah, wa namimati, dan suka adu domba, wal buhtani, dan perbuatan buhtan, dusta, wal kadhibi, dan artinya dusta. Buhtan itu mengada-ada. Itu semuanya akan hilang dengan zikir yang didasari dengan ma'rifat. Bismillahirrahmanirrahim. Karena lawannya takabur itu kan tawadu. Nah, tawadu itu bukan kok seperti pemahaman pada umumnya. Pada umumnya orang memahami tawadu itu kan andap asor atau merendahkan diri, istawadu dengan sesama. Itu tawadu yang salah. Hakikatnya tawadu adalah kita tawadu kepada Tuhan. Bukan kok tawadu kepada manusia. Kalau kita tawadu kepada manusia, nanti tawadu kita akan pilih-pilih. Misalkan saya tawadu kepada orang, pasti saya akan memilih. Kalau orang itu di atas, saya anggap di atas saya, maka saya akan tawadu. Tapi kalau orang itu saya anggap di bawah saya, maka saya tidak akan mungkin tawadu. Allah wong biasa. Lah niku tawadu yang salah. Lah tawadu yang benar adalah tawadu kepada Tuhan. Termasuk artinya tawadu kepada Tuhan, termasuk tawadu kepada Tuhan adalah
Ketika orang itu sudah tawadhu'nya kepada Tuhan, maka dia tidak berani menyombongkan diri di hadapan Tuhan, termasuk tidak berani menyombongkan diri atau merendahkan semua makhluk Tuhan. Karena ketika saya meremehkan orang lain atau merendahkan orang lain, berarti saya merendahkan ciptaan Tuhan. Misalnya nek wong bodoh, ngenyek wong bodoh, ate bodone kaya apa? Wong iku sing gawe pangeran. Wong pintere awake ya pangeran sing gawe, kabeh pangeran sing gawe. So, untung-untungan dudu awake sing dipilih dadi wong bodoh. Jadi semua penyakit hati itu obatnya cuma satu, zikir bil ma'rifah wal buhtan wa kamitsli khiyanatil aini, dan seperti khianatnya mata. Itu juga membatalkan wudu batin. Itu termasuk akhlakir radhi'ah, akhlak yang rendah. Khianatnya mata, wal udhuni dan telinga, wal yadi wal rijli dan tangan dan kaki. Termasuk khianatnya mata bukan hanya sekedar melihat yang dilarang, melihat yang dihukumi aurat misalkan, itu jelas. Termasuk khianatnya mata adalah memandang sesama muslim dengan pandangan meremehkan atau merendahkan. Ya nyawang tapi ngenyek. Itu juga termasuk khianatul ain. Itu juga batal wudunya. Wal udhuni dan telinga, mendengarkan sesuatu yang tidak perlu didengarkan. Wal yadi wal rijli, tangan kaki, perbuatan kaki tangan kaki. Wa kama qala alaihi salatu wassalam, ala ainani tazniyani, bahwasanya kedua mata itu tazniyani, keduanya zina, ila akhirih. Kedua mata itu berzina. Apa zinanya mata? Memandang. Kedua tangan juga berzina. Apa zinanya tangan? Memegang, menyentuh. Kedua kaki itu juga bisa berzina. Apa zinanya kaki? Melangkah kepada sesuatu yang tidak diridhoi Tuhan, dan seterusnya. La fatajiduhu, maka bahwasanya memperbaharui wudu batin itu bi ikhlasi taubati, dengan memurnikan taubat. Bukan hanya sekedar taubat, tapi murni taubatnya. Bagaimana taubat yang murni? Taubat yang murni adalah kembali kepada Tuhan secara murni. Murni itu artinya apa? Murni itu berarti bersih tanpa ada campuran dari kotoran. Termasuk yang menjadikan taubat itu kecampuran kotoran adalah ketika kita taubat sedangkan kita juga merasa sudah taubat, rumangsa iso taubat. Itu namanya taubatnya kecampuran. Taubat harus murni, kembali kepada Tuhan, ya benar-benar kembali kita juga karena diberikan kekuatan, diberikan anugerah oleh Tuhan untuk bisa kembali. Karena kita tidak bisa taubat, kita dianugerahi taubat. Ketika orang taubat, dia merasa sudah taubat, merasa taubat, itu jenenge taubatnya kecampuran. An hadhil mafsadati, dari kerusakan tadi. Jadi tadi yang merusak taubat batin itu kan perilaku yang tercela, seperti takabur, ujub, hasud dan seterusnya. Cara memperbaharui wudunya taubat yang murni, artinya kembali kepada Tuhan dengan menghilangkan atau meninggalkan perilaku yang tercela tadi. Dan jangan sampai diakui. Yang tadinya sombong sekarang tidak sombong. Kemudian kita merasa saya sekarang sudah menjadi orang yang tawadhu. Merasa tawadhu itu berarti baik sombong. Karena tawadhu itu sesuatu yang baik. Merasa tawadhu berarti merasa baik. Lah merasa baik sama dengan takabur. Tawadhu itu baik. Merasa tawadhu berarti sama dengan merasa baik. Merasa baik berarti sombong.
Bismillahirrahmanirrahim. Lah terus piye? Wis pokok tawadhu, ndak usah kok merasa tawadhu. Yang penting kita menghargai semua orang sebagai bentuk penghargaan kita atau rasa hormat kita kepada yang menciptakan orang. Kita menghormati orang bukan karena kita itu menghormati orangnya, tapi kita menghormati yang menciptakannya. Wa tajdidul inabati, dan memperbaharui inabah. Inabah itu di atas taubat, maknanya sama kembali. Bin nadami, dengan penyesalan, wal istighfar, dan istighfar, wal istighfari, dan menyibukkan diri, biqam'iha, dengan mencabutnya, minal batini, niku nun, mencabut apa bang? Hadil mafsadat minal batini, dari batin. Jadi mencabut perilaku-perilaku yang tercela itu kita cabut dari batinnya, karena itu penyakit. Lah kemarin dulu sudah kita bahas. Jadi penyakit-penyakit itu ibarat rumput yang tumbuh subur di lahan kita. Lah orang yang taubat biasa tanpa bimbingan seorang mursyid, itu seperti dia membersihkan rumput tapi dengan mesin tabas, ditabasi. Apa resik, tapi insya Allah nanti tumbuhnya akan lebih banyak. Yang tadinya itu dia cuma satu batang pohon, satu batang rumput, ketika dipotong dia nanti akan bercabang tambah banyak. Itu kalau taubat kita tidak dibimbing oleh seorang mursyid. Kalau sudah dibimbing oleh seorang mursyid, apakah sudah benar-benar bisa diberikan keberhasilan? Itu pun tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Semuanya sekedar ikhtiar. Makanya kan sering kita sampaikan, orang masuk thariqah itu bukan suatu kebanggaan. Karena syarat masuk thariqah itu justru karena dia merasa saya itu punya penyakit batin. Seneng karo dunya, bingung nek ketelatan dunya. Itu kan penyakit. Saya khawatir kalau penyakit ini sampai saya bawa mati. Berarti kan saya kembali dengan membawa qalbun yang tidak salim, membawa hati yang tidak selamat. Ini sangat berbahaya. Maka saya secepatnya harus mencari seorang dokter spesialis. Sama seperti kita punya penyakit yang berbahaya. Cuma kan dalam prakteknya kita itu tidak adil. Giliran penyakit zahir kita sangat perhatian. Begitu di tubuh kita misalkan ada benjolan, bingung, ini penyakit apa ini? Langsung dicek, nek perlu langsung digoleni dokter spesialis. Di sini tidak ada. Kalau memang adanya di Surabaya, kita berangkat ke Surabaya. Kalau memang di Surabaya ternyata tidak mampu, nek duwe, nek perlu neng Singapura. Kan ngoten. Tapi giliran penyakit batin, niku cara diketokne. Seandainya batin kita diwujudkan seperti fisik, mungkin fisik kita itu sudah pating bendol wae, sing kanker, sing macam-macam niku. Hubbud dunya, hubbur riyasa, hubbul mahmadah, seneng dunya, seneng dadi pemimpin, seneng dadi pengarep, seneng dilem. Niku rak penyakit tok niku. Niku cara penyakit parah banget. Seandainya kita diperlihatkan zahirnya, mungkin kita akan sesegera mungkin. Nek perlu adol tegalan, sing penting dan dioperasi. Kan ngoten. Lah artinya, jadi masuk thariqah itu bukan satu kebanggaan, tapi satu keharusan. Harus karena kita itu merasa punya penyakit. Maka kalau memang kita itu sudah merasa tidak ada masalah dengan diri kita, penyakit sombong atau sombong, takabur, sum'ah, riya tidak ada, ya maka tidak perlu. Karena syarat utama masuk thariqah itu adalah dia harus merasa saya punya penyakit. Seneng dunya, seneng dilem, seneng dadi pengarep. Wis macam-macam niku. Niku ora penyakit tok niku. Penyakit tok niku.
Jadi bukan satu kebanggaan, bukan untuk bangga-banggaan kayak wis torekoh tingkatannya. Mboten, justru kita malu karena kita itu banyak penyakitnya. Makanya sampai direwangi ngoyo-ngoyo derek torekoh mergo rumangsa duwe penyakit. Kalau batinnya ndak ada masalah ya ndak perlu. Ndak perlu. Makanya ulama juga ndak semuanya sepakat harus bertorekoh, ndak. Ya karena sebagian ulama mungkin hati mereka sudah ndak ada masalah. Sudah qalbun salim. Tapi bagi hati yang bermasalah ya harus. Kalau memang bisa diobati sendiri silakan diobati sendiri. Kalau ndak bisa harus dicarikan dokternya. Makanya ya ndak aneh ketika para ulama itu juga ndak sepakat torekoh itu harus ndak. Karena memang kondisi batin seseorang itu ndak sama. Ya mungkin dia mengatakan torekoh itu ndak perlu, yang penting ngaji biasa. Ya karena batin beliau itu ndak ada masalah. Wis ikhlas, wis resik, ini boten apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tajdidul minal batini wayam bagiran sekiannya lil arifi bagi orang arif apa ayafal agar ia menjaga taubatnya. Maka bagi orang yang arif dia harus berusaha menjaga taubatnya, dijaga terus bertaubat tapi jangan merasa ahli taubat, terus berzikir tapi tidak usah merasa ahli zikir. Karena puncaknya zikir itu justru ketika orang sudah tidak merasa berzikir. Nah isi rumangsa ahli zikir ya duduk berarti turun. Orang yang sampai kepada Tuhan dia tidak merasa sampai. Karena sampainya dia bukan karena dia. Rumangsa teko ya malah Firaun wal istighfar min hadhil afati dari penyakit-penyakit ini. Litakuna supaya ada, kenapa taubat batin dijaga dari penyakit-penyakit tadi itu harus dilakukan. Litakuna supaya ada apa sholatuhu, sholatnya itu tamatan sempurna, supaya sholatnya itu iso tamat, iso sempurna sholatnya. Sebagaimana sholat dohir itu tidak akan sah kalau wudunya batal. Lah yang perlu sholat itu bukan cuma dohir, batin itu malah lebih penting. Dia juga harus sholat. Nah, sholat batin itu tidak akan sah kalau wudu batinnya juga batal. Lah, sempurnanya ibadah adalah ketika dikerjakan secara zahir batin, lahir batin. One njaluk ngapura yang ngene iku kan. Aku njaluk ngapura. Aku njaluk ngapura lahir batin. Lahir batos. Sempurnane njaluk ngapura ya lahir batin. Masa ibadah megur lahir tok. Sempurnanya ibadah lahir batin. Zahire wudu, batinnya juga harus wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala Allah Ta'ala hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafidh. Hadza bahwasanya ini itu masa sesuatu tu'aduna yang kalian dijanjikan likulli awwabin bagi setiap orang yang kembali, hafidhin yang likulli awwabin hafidh. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafidh, yang dijaga. Fa wudu'udz zahiri, maka puasanya wudu zahir itu muaqqatun, ditentukan waktunya, artinya pakai waktu, ada waktunya. Likulli yaumin, bagi setiap hari, walailatin, dan semalam. Kalau wudu zahir itu tidak harus setiap saat, sesekali kita perlukan untuk sholat kita wudu. Wa wudu'ul batini, dan bahasanya wudu batin itu mu'abbadun, diabadikan. Kalau wudu batin ini yang harus kita pelajari, dimujahadai, itu ndak ada waktunya. Kapanpun kita harus menjaga wudu, jaga wudu.
Wa wudhu'ul batin, dan bahwasanya wudhu batin itu mu'abbadun, diabadikan ila nihayatil umri, sampai puncak umur, sampai mati. Kita harus tetap menjaga wudhu, artinya menjaga taubat. Yang taubat itu murni, tanpa kecampuran perasaan sok ahli taubat. Wal muradu, yang dikehendaki bil umri, dengan umur itu umur dunya wal akhirah, umur dunia dan akhirat. Taubat kita sampai di akhirat juga. Li'anna umurat batin, karena sesungguhnya umur batin. Karena umur batin kita itulah nihayata lahu, tidak ada puncaknya. Batin kita akan terus abadi. Yang ada batas akhirnya itu kan umur jasad. Umur zahir kita itu pasti akan berakhir. Wis paling banter wong saiki gak sampai 100 biasa. Iku wis entek umure zahir. Tapi kalau batin kita itu hidup selamanya. Batin kita hidup selamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, satu fasal. Al-faslur rabi' asyara, fasal yang ke-14. Itu fi bayani sholati syariati wa tariqah, menjelaskan tentang sholat versi syariat dan sholat versi tariqah. Ini pun genep gandengan ini. Ganti wudu, gandengannya sholat. Yang harus kita pelajari yang batinnya. Mereka yang zahir intinya dilakoni. Fa amma sholatu syariati, maka bahwasanya adapun sholat syariat itu faqad alimta, maka benar-benar kamu telah ngerti. Kamu sudah tahu sendiri, tidak usah dibahas maneh. Biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta. Hafizu, jagalah, 'alas sholawati, atas salat-salat, was sholatil wusta. Di sini jamak karena sholat itu di samping jumlahnya ada 5 waktu, dalam satu sholat itu juga banyak yang kita kerjakan. Makanya kalimatnya di sini sholawat, jamaknya lafadz sholat. Jadi jagalah sholat yang jumlahnya banyak, yaitu 5 waktu, dan jagalah sholat yang di dalam sholat itu banyak yang kita kerjakan. Ada berdiri, ada ruku, ada sujud, ada duduk, dan bacaannya juga banyak ragamnya. Itu masuk as-sholawat. Jangan cuma sholat 5 waktu yang dijaga, was sholatil wusta, dan jagalah sholat al-wusta. Di sini kalimatnya satu. Ini ada rahasianya. Yang pertama sholawat, jamak. Yang kedua wassolatil wusta, sholat yang tengah-tengah. Kalau sebagian ulama menafsiri sholatil wusta itu sholat asar. Mboten apa-apa, mboten salah juga. Kenapa sholat asar itu disebut sebagai sholatil wusta? Wusta artinya tengah-tengah. Artinya sholat asar itu tengah-tengah di antara panas dan ndak panas. Artinya waktu asar itu, jadi ulama coro panas wis gak panas nemen, coro iyup yo durung iyup nemen. Lah iku tengah-tengah. Makanya mereka menafsiri sholatil wusta itu sholat asar. Berarti benar. Wal muradu, yang dikehendaki min salati syariati, dari salat syariat itu arkanul jawarihi, rukun-rukun anggota tubuh al-dhahirati, yang dhahir. Salat syariat ya yang sebagaimana kita kerjakan, ada rukun dhahirnya, ada berdiri, ruku, sujud, bila harakatil jasmaniyati, dengan gerakan jasmani, minal qiyami, dari berdiri, wal qiraati, dan membaca, waruku'i, dan ruku, wasujud, wal qu'ud, duduk, wasauti, dan bersuara, wal alfadhi, dan lafat-lafat, ada kalimat yang kita baca. Walidha, dan karena inilah, karena sholat itu banyak yang dikerjakan, dalam satu rakaat saja kita banyak mengerjakan banyak hal. Ada berdiri, ada ruku, ada sujud, duduk, dan seterusnya. Terus bacaannya ada Fatihah, ada surat-suratan, nanti doa ruku, sujud nanti beda lagi.
Nanti tahiyatnya juga beda lagi, banyak. Walidah, dan karena inilah jama'ah Allah menjamakkannya. Makanya kalimatnya dibuat jamak ala sholawat. Bilafzil jam'i, dengan lafaz jamak. Biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, hafidhu ala sholawati, jagalah solat yang isinya banyak, ada berdiri, ada bacaannya, semacam-macam isinya. Wa amma sholatu tariqah, adapun solat tariqah, fa iya, maka bahasanya solat tariqah itu sholatul qalbi, solatnya hati. Sementing ngaji niku ndamel kitab, kalau jamin boten kira tersesat. Sing kadang gare keblinger mergo ngaji niku ngaji rungon-rungon, kathik sing ngulang utawa sing ngekeki rungon-rungon niku boten duwe kitabe. Sing penting ki salat ati. Mergo salat syariat niku kulite. Apa salah? Mboten, bener. Berarti salat syariat niku kulite. Salat hati itu intinya. Nek mboten duwe kitabe, akhire dicukuk intine tok. Dicukuk isine tok. Kulite digowa. Dhek gak ngerti. Nek kulite gak enek engko isine dirubung semut, dhek ndak paham. Faya, maka bahwasanya itu sholatul qalbi, salatnya hati. Hati juga harus salat. Mu'abbadan, dengan diabadikan. Salatnya hati itu salat abadi. Atau dengan kata lain salat daim. Faqad alimta, maka benar-benar kamu tahu bihadzal ayati, dengan ayat ini, wassolatil wusta. Salat wusta itu adalah salatut tariqah, salatnya hati. Kenapa salat hati disebut sebagai salatil wusta? Wusta itu kan maknanya tengah-tengah. Karena hati itu tempatnya di tengah-tengah jasad manusia. Iya, bahwasanya ia itu salatul qalbi, salat hati. Li'annal qalba, karena sesungguhnya hati itu khuliqa, ia diciptakan fi wastil jasadi, di tengah-tengah jasad. Bainal yamini wasyimal, antara arah kanan dan kiri. Wa bainal ulya wasufla, antara arah atas dan arah bawah. Wa bainas sa'adati wasyaqawati, dan antara bahagia dan celaka. Karena hati itu kemungkinannya dua, nek gak bejo ya cilaka, tengah-tengah. Makanya sholatil wusta itu sholat hati atau sholatut tariqah. Kama qala alaihi salatu wassalam, inna quluba bani adam, sesungguhnya hatinya bani Adam itu baina usbu'aini, di antara dua jari, min asabi'ir rahmani, dari jari-jarinya Allah yang maha pengasih. Artinya yuqallibuha, Allah membolak-balikannya. Yuqallibu, Allah membolak-balikannya kaifa yasha'u, sak karepe Gusti. Padha karo wong nyekel barang cilik ning gone driji, kan penan ning ngobah-ngobahne. Nah, hati ini menungso niku. Jadi hati manusia itu di ujung jarinya Tuhan. Artinya mau dirubah ke arah manapun terserah Tuhan. Makanya hati niku, ciri khas hati niku bolak-balik kaifa yasha'u, sebagaimana Allah menghendaki. Wal muradu, yang dikehendaki, minal usbu'aini, dari dua jari-jari. Masuk pangeran dua driji. Yang dikehendaki dengan dua jari Tuhan adalah sifatal qahri. Asalnya sifatani ditambah al-qahri, dimudhofkan menjadi sifatal qahri. Dua sifat yang menundukkan, wal lutfi, dan sifat kelembutan, sifat qahar dan sifat latif. Jadi artinya hati manusia itu diciptakan dengan dua sifat Tuhan. Sifat qahar yang memaksa dan sifat kelembutan. Makanya hati niku yo kadang iso halus, yo kadang iso kasar. Fahadhil ayatu, maka bahwasanya ayat ini, wal haditsu, dan hadis,
Itu yu'allimu memberikan pengertian annal aslal qalb. Itu yu'allimu yang memberikan pengertian annal aslah, bahwa sesungguhnya yang pokok. Jadi dari ayat tadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya sholat itu yang pokok itu al-qalbu adalah hati. Pokoknya itu di hati. Bukan berarti zahirnya ndak sholat terus ndak penting, boten. Kuncinya ada di hati. Kalau sholat hatinya beres, maka sholat jasadnya juga akan ikut beres. Jadi pokoknya itu ada di hati. Fa idza ghafala, maka apabila ia lalai ana hadhihi sholati, dari sholat ini, sholat yang kedua, sholat hati, fasadat, maka akan merusak apa sholatuhu, sholatnya. Ketika hatinya rusak, hatinya berarti tidak sholat, maka sholat zahir pun ya melok rusak. Karena yang disebut dengan sholat itu bukan hanya ngadeg terus maca Fatihah, rukuk, sujud, sak piturut mboten. Nah, kalau memang sholat itu hanya sekedar si penting ngadeg maca, maka tidak mungkin ada ancaman fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang sholat. Loh, wong sholat itu loh diancam cilaka. Lah terus kurang piye? Berarti kan ada yang kurang. Karena memang sholat itu bukan hanya sekedar sing penting ngadeg terus maca Fatihah, bener syarat rukune, mboten cuma niku. Kalau hanya seperti itu malah diancam karo pangeran. Celakalah orang yang sholat. Loh, bukan orang yang tidak sholat saja yang diancam celaka, yang sholat pun diancam celaka. Kenapa diancam? Siapa mereka yang sholatnya diancam? Alladzina-hum, yaitu mereka ang sholatihim, dari sholat mereka sahuna, mereka lalai. Lali, lali ini kan penggawean hati. Zahirnya sholat, tapi hatinya lalai. Lah niki sing diancam. Lalai itu bukan pekerjaan jasad. Lalai, iling utawa gak iling, ini kan pekerjaannya hati. Jadi orang yang zahirnya sholat, ya genep syarat rukun wis bener, tapi hatinya ndak nyambung, itu diancam cilaka. Apalagi yang ndak sholat. Fa idza ghafala fasadat salatu wa idza fasadat, dan apabila rusak apa salatu, salatnya, fasadat, maka rusak pula apa salatu jawarihi, salat anggota tubuhnya. Ketika salat hatinya bermasalah, maka itu akan berakibat, akan berpengaruh pada salat zahirnya. Dan itu pasti kita sudah tahu sendiri, karena kita sudah sering praktek sholat salah, sholat tapi rusak. Sing diwaca Fatihah ngelem pangeran, tapi sing dieling-eling gak elinge pangeran blas. Men gak nyambung. Iku jenenge sholat ya rusak. Bukan hanya rusak mergo neng tengah-tengah sholat niku ngentut mboten. Liqauli, karena sabda Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam, la sholata illa bi huduril qalbi. La sholata, tidak ada sholat, dianggap ora sholat, illa bi huduril qalbi, kecuali dengan hadirnya hati. Tapi hadis ini juga bisa jadi bumerang juga. Lah nek sholat gak hatine gak hadir, itu dianggap gak sholat. Ya berarti nek ngono kawan gak sholat pisan, ya bento jenenge. Ya bento jenenge. Maksudnya tidak ada sholat itu dianggap ketika tidak hadir hatinya. Maksudnya kalau hati kita itu belum hadir ketika sholat, ya maka dihadirkan. Ojo terus gini ngono kawan gak sholat pisan, wong dihitung podo kok. Sholat nek hatine ndak hadir itu dianggap tidak sholat. Ya sudah, podo-podo gak dianggap, karuan gak sholat pisan, ya malah salahnya dua. Masalahnya dua. Li'annal musalli, karena sesungguhnya orang yang sholat itu yunaji, dia sedang munajat Rabbahu, kepada Tuhannya. Sholat itu kan munajat. Wa mahallul munajati, dan bahwasanya tempatnya munajat itu al-qalbu, hati. Tempatnya munajat iku ning gone ati, dudu ning gone lesan.
Lesan kan kanggo maca. Fa idza ghafala maka apabila lalai apa alqalbu hati batalat sholatu. Niki versi Kanjeng saya. Nek sampai hatinya lalai maka batallah sholatnya. Ditambah lagi wasolatul jawarihi, sholat jawarihnya jadi Kanjeng Abdul Qadir itu juga dianggap batal pisan. Berarti ini pendapat yang mengatakan bahwasanya khusyuk di dalam sholat itu dianggap sebagai rukun. Jadi untungnya awak ini kok kamera pendapat itu. Cuma kita harus belajar. Nah, cara Syafi'i kan buatan khusyuk itu tidak termasuk rukun. Ya, cara Kanjeng saya rukun. Nek sampai atine ndak eling, salat batine ya batal, salat jawarihnya juga ikut batal. Li'annal qalba aslun, karena hati itu merupakan pokok. Kuncinya itu di hati. Yang akan kembali kepada Tuhan, bukan jasad, tapi hatinya. Kalau jasad kita nanti akan parkir di kuburan, ya akan terus melakukan perjalanan, itu hati. Nah, kalau sing dipentingnya jasate. Jasad itu penting. Wal baqi dan yang selebihnya itu tabiun yang mengikuti lahu kepada hati. Jadi karep niku sing penting atine. Adapun zahir itu mengikuti. Tapi ketika belum bisa seperti itu, istilahnya saya iso-isone. Dilakoni sisone. Ndak usah melakukan ibadah itu ndak usah nunggu sempurna. Memang sing apik ibadah itu sing sempurna. Tapi seandainya kita belum bisa sempurna, yes meskipun orang sempurna lah, yang penting dilakoni. Karena ada kaidah kullu ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Sesuatu yang tidak bisa diraih secara sempurna, maka jangan ditinggalkan secara sempurna. Nek gak iso dijupuk kabeh, ojo ditinggal kabeh. Contohnya kados tiyang salat. Sempurnane salat niku nek zahir batin nyambung. Niku sempurnane. Nah, tapi nek gak iso sempurna, ya iso-isone. Kalau tidak bisa sempurna, jangan terus ditinggalkan secara sempurna. Daripada aku salat gak khusyuk, karuan gak usah salat. Iki pedemane wong bingung. Meskipun durung iso khusyuk panggah salat. Paling tidak kita sudah menggugurkan kewajiban secara zahir, meskipun batinnya masih dituntut untuk menjalankan kewajiban. Paling tidak satu sisi dari diri kita sudah selesai secara zahir, kita sudah terlepas dari kewajiban. Mergo dilakoni. Hanya batinnya masih bermasalah. Agama qala alaihi salatu wasalam, inna fi jasad ibni adama lamudghatan. Sesungguhnya di dalam jasad ibni Adam lamudghatan, benar-benar ada segumpal darah. Idza sholahat, apabila darah itu baik, sholaha maka menjadi baik apa al jasadu kullu, seluruh jasadnya. Wa idza fasada, dan apabila ia rusak, fasada maka ikut rusak apa al jasadu kullu, seluruh jasad ikut rusak. Di dalam diri manusia itu ada segumpal darah yang dia menjadi penentu api eleke zahir niku apa jare dhek. Siapa dia? Ala wahyal qalbu. Ingatlah wahya, bahwasanya ia itu al qalbu adalah hati. Jadi hati menjadi penentu. Bagaimana tidak penting? Ya sangat penting. Wa amma sholatu syariati, maka bahwasanya salat syariat itu famu aqatatun, maka ditentukan waktunya. Kalau salat syariat itu kalau kita ngambil wajibnya saja wis ping 5. Iku wajib tok ping 5, durung konek sunah-sunahe. Salat syariat itu waktunya ditentukan. Fi kulli yaumin, dalam satu hari, wa lailati, dan semalam, khamsa maratin, 5 kali. Wa sunnatu, dan sunnahnya itu ayusalliya, jika ia salat hadis salat ini fil masjid, di masjid, bil jamaati, dengan berjamaah. Tetap meskipun cara Kanjeng saya
niku Sultanul Aulia tetap jamaah niku diutamakan. Mboten kok terus mentang-mentang wis tingkatane sondo langit terus gak usah jamaah sementing atiku wis teko. Mboten niku ora pedomane wong bodho niku. Ya pedomane ulama mboten, tetap syariat sampai mati tidak bisa dirubah. Syariat tetap. Masalah hati kita belajar saidi-saidi. Aja terus yang penting hati ini ora pedemane wong bento. Tetap sholat itu berjamaah, mutawajihan ilal Ka'bah, menghadap ke Ka'bah. Wa tabi'an dan mengikuti bil imami dengan imam bila riyain, dengan syarat tidak riya. Wala sumatin dan tanpa sum'ah. Bukan hanya karena ingin dilihat orang, bukan karena ingin didengar suaranya. Wa amma sholatu thariqatu dan adapun salat thariqah itu faya maka bahwasanya yaitu mu'abbadatun diabadikan. Kalau sholat thariqah itu tidak kenal waktu, setiap saat. Fi muddati umrihi, di sepanjang umurnya. Wa masjiduha, lah terus masjidnya di mana? Masjidnya adalah hati. Wa jama'atuha, jamaahnya dengan siapa? Meskipun sholat batin itu juga harus berjamaah. Masjidnya di hati, tempatnya itu di hati, fokusnya di hati. Jamaahnya siapa? Jamaahnya adalah ijtima'u qawiyil batini, terkumpulnya kekuatan batin, mengumpulkan kekuatan batin untuk menuju kepada satu tujuan. Bil istighali, dengan menyibukkan ala isma'i tauhidi, atas memperdengarkan kalimat tauhid, bilisanil batini, dengan lisan batin. Jadi mengumpulkan kekuatan. Mengumpulkan itu jenis jamaah. Jadi jamaahnya batin itu apa? Berkumpulnya seluruh kekuatan batin. Dari kekuatan ruh yang 4 digabungkan menjadi satu dengan memperdengarkan zikir-zikir tauhid dengan lisan batin. Wa imamuha, bukan amam. Wa imamuha, dan imamnya. Kalau jamaah itu wa imamuha, dan imamnya itu syauqu, rasa rindu, fil fuadi, di dalam fuad. Jadi jamaah imamnya siapa? Imamnya adalah rasa rindu kita. Karena sebetulnya menjadi pemimpin hidup kita itu bukan presiden. Makanya ada ulama yang mengatakan pemimpinmu itu bukan orang lain, pemimpinmu adalah keinginanmu sendiri. Meskipun Pak Presiden menganjurkan kita melakukan suatu hal, tapi kalau keinginan kita tidak di situ, maka kita tidak akan melakukannya. Karena pemimpin diri kita sendiri adalah keinginan kita sendiri. Jadi pemimpinmu adalah keinginanmu sendiri. Jadi imamnya adalah asyauq, rasa rindu, fil fuadi, di dalam fuad. Wa qiblatuha, kiblatnya mana? Al hadratul ahadiyah, hadirat keesaan. Artinya tujuannya hanya satu, ndak menggok-menggok, ndak mampir-mampir. Kiblatnya kenceng. Hadratil ahadiyah jalla jalalu wa jamalus samadiyah wa jamulus samadiyati, dan keindahan Tuhan yang punya sifat samadiyah. Wa hiya, bahwasanya yaitu al qiblatul haqiqiyatu, dialah kiblat yang hakiki, dialah kiblat yang sebenarnya. Kita mau menghadap kemanapun, kiblat kita tetap di situ. Kita mau berjalan kemanapun, tujuan kita hanya satu. Wal qalbu war ruh, sedangkan hati dan roh itu masyghulani, tersibukkan bihadhi sholati, dengan sholat ini. Jadi pekerjaan hati kita adalah menjalankan sholat abadi, alat dawam, atas mudawamah. Makanya kadang dinamakan sholat daim. Fal qalbu, maka bahasanya hati. Kenapa hati itu sholatnya sholat daim atau sholat abadi? Karena hati itu tidak bisa tidur. Karena hati itu tidak bisa tidur. Wala yamutu, dan tidak bisa mati. Jadi hatiku ora duwe ngantuk, ya ora duwe pingin turu, juga tidak bisa mati.
Karena hati itu min jinsil malaikah. Ndak ono ceritane malaikat ngantuk niku mboten enten. Lah hati itu min jinsil malaikah. Bal masyhurun akan tetapi disibukkan fin naumi dalam tidur wala yaqdhati dan sadar. Akan tetapi meskipun orangnya tidur mau orangnya sadar, hati itu sebetulnya punya kesibukan sendiri. Wassalatul qalbi wallahu a'lam.